cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Teresia Lorungongo SPD, guru SMP Negeri 2 WWA Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, sekaligus mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang, jurusan Bahasa Inggris. Pada hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja dengan materi prosedur text about manual dengan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Good morning, everybody. Good morning, How are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Okay, nice to meet you too in this class. Nice to meet you. Yeah, I hope all of you in a good condition, happy and healthy. Are you ready to start now? Ready. Okay, before we start our lesson today, please Aldi lead the prayer. Time is yours. Okay, everyone, before we start our lesson today, let's pray together. Pray began. Dear God, for also my teacher, hope that we can follow the lesson and understand easily. Amen. Okay, thank you, Aldi. Now I want to check your attendance. Who is absent today? Okay, good class. Before we are going to our subject matter today, I want to ask you, do you still remember what we have learned in the last meeting? Mimo, Okay, Angel. we learn about congratulations. We learn about congratulations. Okay, give applause to Angel. Kira, pada saat apa kita mengucapkan congratulations? Mimo, pada saat tahun baru kita mengucapkan Happy New Year. Ya, good job, Mama. Give applause, Charlie. Ada yang lain? Mimo, pada saat teman kita menyelesaikan studinya atau wisudanya, kita mengucapkan happy graduation. Ya, Andri. Ini tadi adalah contoh-contoh ya ketika kita mengucapkan congratulations kepada teman-teman kita. Ada tadi ketika saat wisuda, ada yang happy birthday, lalu pada saat apa tadi? Happy New Year. Nanti kalian masih ingat semua tentang pelajaran kita minggu lalu. Oke, good students. Nah sekarang look at the picture. Are you familiar with this picture? Adakah kalian tahu tentang gambar yang ada di slide ini? Tahu?
kita capai dalam pembelajaran ini. Ya, the first, you are able to identify the social function, structure text, and language feature of procedure text related to manual. Jadi, di sini kalian akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada teks prosedur manual. Nah, yang kedua, making a simple procedure text. Jadi membuat teks prosedur. Sebentar, kita akan setelah kita mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, nah kita akan membuat satu prosedur teks. Setelah itu, hasil dari teks prosedur yang kita buat, you will be present the result in the front of class. Kalian akan mempresentasikan hasil tadi itu di depan kelas. Jelas? Jelas. Oke. Lanjut, kita lihat learning activity. Nah, aktivitas kita hari ini yang pertama, listening teacher explanation about procedure text related to manual. Jadi yang pertama, kita mendengarkan penjelasan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Lalu yang kedua, watching the video. Ya, nanti kita akan menonton video dan don't forget to take a note. And the next, working group. Nanti kita akan masuk dalam grup. Setelah itu, kita mengerjakan proyek kita karena ini adalah project based learning. Jadi nanti kita harus mengerjakan proyek. Lalu yang berikut, yang kelima, you will be observed by teacher. Ya, nanti diawasi oleh guru. Di situ ada penilaian sikap. Ya, bagaimana sikap kalian bekerja dalam kelompok. Ya, jadi keaktifan kalian di dalam kelompok itu sangat penting. Ya, lalu yang berikut, your knowledge score will be assessed from LKPD. Jadi di situ nilai pengetahuan kalian itu nanti akan diambil dari LKPD yang kalian kerjakan. Setelah menonton video, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Jelas ya? Jelas. Yang berikut, yang ketujuh, your performance skill will be accessed from the project. Tadi kita membuat proyek. Nah, dari proyek itu yang kita presentasikan di depan kelas, di situ ibu mengambil nilai keterampilan. Cukup jelas ya? Jelas? Ada yang tanya? Oke, thank you. Sekarang kita kembali kepada topik kita hari ini tentang prosedur text about manual. Nah, coba perhatikan. Prosedur text manual is a text that explain how something to be done in sequence steps. Jadi, prosedur text itu ya adalah apa? Teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan berdasarkan urutan apa. Ya, jadi prosedur teks manual itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan berdasarkan urutan langkah-langkah. Nah, baik. Dari prosedur teks ini ada fungsi sosial daripada teks ini. Nah, kita perhatikan fungsi sosial daripada teks ini yaitu to explain readers or listeners about how to do something with sequence of action or steps. Jadi di sini kita mau ngapain? Kita mau buat apa? Jadi di situ dia mau menjelaskan kepada pendengar atau pembaca tentang apa yang harus kita lakukan. Contohnya kita mau edit video, salah satu contoh, ya, mengoperasikan kamera, apa lagi? Cara menggunakan blender, satu contoh, apa lagi? Cara menggunakan handphone dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah aksi kita, ya, aksi kita di situ. Bagaimana kita menjelaskan kepada pembaca atau pendengar tentang langkah-langkah yang kita gunakan. Lalu yang berikut ada generic structure atau struktur teks. Di setiap teks pasti ada generic structure atau struktur daripada teks. Entah teks report maupun teks prosedur dan lain sebagainya, pasti setiap teks akan mempunyai struktur teks. Ada yang tahu kenapa di setiap teks itu
kita itu diharapkan bisa membuat teks atau menyusun teks, ya, entah itu dia teks prosedur atau teks naratif dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa alasannya kenapa harus di setiap teks ada struktur teksnya, karena hal tadi, ya. Nah, begitu struktur dari teks atau generic structure-nya tidak ada 3, ya. Yang pertama ada aim atau goal. Aim atau goal ini berupa apa? Tujuan. Berupa tujuan atau tujuan. Jadi di aim ini, ya, dia berupa tujuan atau tujuan. Lalu yang berikut ada material atau dalam bahasa Indonesia-nya bahan-bahan. Material atau bahan-bahan. Kalau dalam teks prosedur manual ini kita biasa menggunakan bahan-bahannya atau alat-alat yang digunakan itu disebut dengan ya. Lalu yang berikut ada steps atau bagaimana langkah-langkah kita menggunakan sesuatu itu yang disebut dengan steps. Ya, bisa? Jelas? Oke, kita lihat language feature daripada teks prosedur. Ya. Language feature atau apa? Yang pertama menggunakan apa, Andri? Menggunakan pola kalimat imperatif. Ya, yang pertama menggunakan pola kalimat imperatif. Yang kedua, sama, Iren. Menggunakan kata kata apa? Kata penghubung. Misalnya ada then, ya, while, next, dan lain sebagainya. Yang berikut menggunakan apa? Oke, Putri. Menggunakan action verb. Menggunakan action verb. Seperti contohnya apa? Mana lagi? And then, dan lain sebagainya. Oke, yang berikut adverbs atau kata keterangan. Contohnya ada first, second, apa lagi? 2 hours dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan action verb. Nah, atau kata keterangan. Lalu yang terakhir apa? Aldi? Menggunakan simple present tense. Ya, menggunakan simple present tense. Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan simple present tense dalam teks prosedur? Oke, Andi. Karena kalimat yang digunakan berupa fakta. Satu contoh konkret, I go to school every day. Faktanya di mana? Ketika sekolah. Oke. Nah, sekarang contoh daripada teks prosedur manual. How to use an electronic iron. Ya. Jadi cara menggunakan apa? Elektronik. Baik. How to use an electronic iron berupa judul atau apa? Tujuan. Lalu yang berikut ada materials, ya, materials atau equipment. Nah, di situ kita membuat apa yang kita harus siapkan? Yang pertama, iron atau setrika. Yang kedua, kontak. Ya. Jadi ketika kita mau menggunakan setrika, alat yang kita persiapkan adalah yang pertama setrika. Karena kita mau menggunakan setrika. Lalu yang kedua adalah kontak atau biasa kita bilang terminal. Langkah-langkah yang kita gunakan yang pertama adalah plug the iron cable into the electricity socket and wait until the iron gets warmer. Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya? Yusuf. Colokan ke atas setrika ke suatu kontak listrik dan tunggu sampai setrika memanas. Ya, colokan tadi itu kabel setrika Kontak. dan Tunggu sampai Setrika memanas. yang ketiga. Oh, Eken. Jarakkan setrika pada permukaan pakaian secara merata. Ya, apply the iron on the cloth surface evenly. Jadi kita menjalankan setrika tadi itu di atas kotak merata. Itu adalah contoh daripada teks prosedur manual. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah. Sudah. Oke, baik. Is
make sure the software of the printer has been installed into the laptop or into the computer. The second one, check the amount of paper in the ink in the printer. So it is enough to print the document. Finally, your document will begin printing. So I think that's all. Thank you very much for your attention and see you on the next video. Baik, kita sudah menonton bersama tentang video tadi. What is the topic of the video? Herlin. The video talking about how to use printer. Iya, good. Tepuk tangan untuk Herlin. Jadi topik daripada video tadi adalah the video talking about how to use printer. Jadi itu berupa judulnya tadi adalah how to use printer. Nah, kalau begitu, alat-alat apa saja tadi yang dipersiapkan untuk menggunakan printer? Yang pertama, printer. Oke, Iren. Printer. Yang kedua, siapa? Putri. Komputer. Yang ketiga, Victor. Laptop. Yang keempat, siapa lagi? Apa lagi? Dan lain sebagainya. Itu alat-alat yang kita persiapkan untuk apa? Menggunakan printer. Baik. Nah, kita sudah menonton tadi how to use printer. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD seperti yang saya janjikan tadi. Kalian mengidentifikasi social function, struktur teks dan language feature daripada teks yang diberikan. Are you ready? Yes, Mom. Okay. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Are you finished? Sudah? Belum? Oke. Ya, 5 menit lagi. Still remember about the video? Okay, what do you think about the video? Me, Mom. Okay. The video talking about how to use printer. Yeah, the video talking about how to use printer. Give applause to Aldi. Okay. Okay, now let's move to a group. Yeah, every group consists of 3 to 4 students. Jadi sekarang kita masuk dalam grup. Ya, setiap grup terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, silakan masuk dalam grup. Kita mendiskusikan proyek yang kita harus kerjakan. Sebelumnya Ibu akan menentukan tema yang harus kita kerjakan hari ini. Yang pertama, how to use kamera. Yang kedua, how to use Blender. Yang ketiga, how to turn on TV. Dan yang keempat, pada how to charge handphone baterai. Ya, baik. Hari ini ada 4 topik yang kita harus kerjakan. Yang pertama, how to use kamera. Saya kasih di kelompoknya Merlin dan kawan-kawan. Lalu yang berikut, how to use Blender. Marcel dengan kawan-kawan. Yang berikut, how to turn on TV. Di kelompoknya Aldi dan kawan-kawan.
Lalu yang berikut, how to charge handphone baterai. Di kelompoknya Aldi, Sari, dan kawan-kawan. Jelas? Jelas? Now you have finished your project during the learning. I give you 30 minutes. Enough? Okay. Time is yours. Sini kalian harus aktif ya, karena di sini ibu akan menilai kalian punya sikap kalian, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kelompok 1, time is yours. Good morning, everybody. Good morning, friends. We are from Group 2. We will present our topic today about how to use camera. Before starting, we will introduce ourselves. My name is Didimus Market. My name is Julius Andrikanga. My name is Yusuf Christian. Tools. A digital camera. Steps. Handle the camera and turn it on. Find the interesting object around you. Center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to make the picture, hold the shutter for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press the center all the way down. Thank you. Oke, masuk grup 2. Good morning, everybody. Good morning, friends. We are from Group 1. We will present our topic today about how to turn on TV. Before starting, we will introduce ourselves. My name is Agnes Estefania Angga. My name is Irenia Butara. My name is Aldino Christian Pote.
Tools. Socket, TV, and remote. Steps. First, plug in the cable to the socket. Then, turn on the TV by pressing the power button on the remote. Next, wait until the TV shows the picture. Then, choose the channel that you want to watch. Use the button or remote. Next, set the volume. Use the remote or button volume. Thank you. Okay, give applause to group. Okay, good job. Then Good morning, everybody. Good morning, friends. We are from Group 3. We will present our topic about how to use Blender. Before starting, we will introduce ourselves. My name is Milan Mirandaina. My name is Alia Ina. My name is Masrum Deta. Tools. Blender socket. Steps. First, make sure that the blender is plugged in working condition. Second, plug to the socket, then put your ingredient inside, then close. time is yours. Good morning, everybody. Good morning, friends. We are from Group 4. We will present our topic about how to create handphone battery. Before starting, we will introduce ourselves. My name is Serinyati Lende. My name is Asrinyati Lende. My name is Kolastika Saryanti Lende. Materials. Handphone battery. First, connect charger to your handphone. Second, wait until the battery approximately 2 hours until the battery icon indicate that the battery is full charge. And the next, remove the charger by pulling our phone from your phone. And the last story, eating the sample card. Thank you. Okay, good job for group 1. Okay, thank you, my friend. Time is yours. Good morning, everybody. Good morning, friends. We are from Group 5. We will present our topic today about how to use camera. Before starting, we will introduce our friends. My name is Nansari Sanadli. My name is Fabiani Saputri Sapuleta. My name is Victor Kalingat. Close. In digital camera. Steps. Handle the camera and run it with the interesting object around you. The center is adjusted in the handle the camera and turn it on. Find the interesting object around you. The center the object in LCD and manage the sound control until you get the side view. When you are ready to make the picture, hold the shutter platform. 3 seconds
until the picture is focused. Finally, press the center all the way down. Thank you. Okay, good job. Okay, class, you have finished your project. Good job for every group. Okay, don't forget to finish the LKPD. Ya, soal-soalnya sudah siap di worksheet kalian. Jadi silakan dikerjakan. Ya? Ya, oke. Now we come to the reflection. Sekarang kita masuk pada refleksi. This is the end of our class. So before we close our class today, I want to ask you, what is the interesting things do you learn? Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Iden. Oke. Belajar dengan ibu menyenangkan. Yang lain? Oke, Andi. Hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana menggunakan printer, TV, dan handphone. Oke, hari ini kita belajar banyak ya tentang bagaimana menggunakan handphone, TV dengan printer. Ada yang lain? Oke, Herlin. Kita belajar kata-kata baru. Nah, kata-kata baru apa saja ya? Kalian pelajari dalam teks prosedur. Oke, Andi. Plug. Ya, apa lagi? Yang lain? Angel? Play. Yang lain lagi? Iren? Apply. Dan lain sebagainya. Jadi, banyak kata-kata yang kita pelajari dalam teks prosedur. Nah, the next. What is the conclusion our materi today? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa mau jawab? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, Aldi? Teks prosedur. Kita belajar tentang teks prosedur. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Herlin? Prosedur teks adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu dilakukan berdasarkan pernyataan lain. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Herlin. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk menerangkan apa? Suatu langkah-langkah kehidupan. Nah, kalau begitu, apa struktur teks daripada teks prosedur? Yang pertama, ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, atau Goal. atau goal atau berupa apa? Tujuan atau yang berikut, Aldi. Materials atau tools atau bahan. Nah, yang berikut apa lagi? Teks atau langkah. Jadi itu ada struktur teks daripada teks prosedur. Yang pertama ada aim, ada atau goal, ada materials atau equipment atau bahan-bahan, dan yang terakhir ada steps. Nah, kalau begitu, apa language feature atau ciri-ciri daripada teks prosedur? Menggunakan pola kalimat interaktif. Aldi? Menggunakan Menggunakan pola kalimat interaktif. Ada yang lain lagi? Apa lagi? Victor? Menggunakan konjungsi. Menggunakan conjunction atau apa dalam bahasa Indonesia? Penghubung. Atau penghubung. Apa lagi? Putri? Menggunakan external verb. Menggunakan
menggunakan simple present tense. Jadi ciri-ciri dari teks prosedur tadi ada menggunakan action verb, menggunakan imperatif ya atau kalimat imperatif, lalu menggunakan adverb atau kata keterangan, lalu menggunakan simple present tense. Bagus. Jadi semua berarti sudah paham semua tentang materi kita hari ini. Oke. For the next meeting, ya, pada pertemuan berikut, we will learn about agree and disagreement. Pada pertemuan berikut